Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sudah makan siang? Saya nggak pernah bisa makan siang. Makan nasi siang-siang biasanya. Dan jangan pernah makan donat yang tengahnya itu. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Tujuan daripada materi siang hari ini rencananya sampai jam 8 lewat berapa Pak? Jam 8 kurang 3 jam. Kurang 4 jam. Tujuan materi ini tentu agar ibu-ibu menjadi perempuan-perempuan seperti yang diharapkan oleh Al-Quran. Dan pastinya diharapkan masuk surga, begitu kira-kira. Karena Quran itu adalah Shiratal Mustaqim. Ibu-ibu kalau belanja biasanya di jalan apa? Belanjakanlah hartamu di jalan apa biasanya? Kayaknya enggak deh. Di jalan apa tuh yang ada mega mallnya? Iya. Mau masuk surga kan? Lewat mana? Kalau mau masuk surga jalannya jalan apa tuh lewatnya jalannya itu? Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim itu apa sih? Dzalikal kitabul la raiba fih. Inilah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi kalau mau masuk surga, ya lewat jalan Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim itu adalah inilah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maka mari sucikan niat. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi sarana buat kita semua bisa masuk surga. Selama ini kan barangkali karir gitu kan. Nah, kalaupun gak karir ya apa ya biasanya? Menjadi istri salehah misalnya, menjadi perempuan salehah misalnya. Tapi kali ini saya berharap objektif atau tujuan kita yang kedua adalah ibu-ibu itu menjadi manusia yang levelnya high class gitu. Coba saya lihat, cek dulu dari tasnya dulu. Biasanya kelihatan dari kelas ibu-ibu kelihatan dari apanya? Dari tasnya biasanya. Kenapa untuk urusan dunia selalu yang branded, yang high class? Tetapi di hadapan Allah nggak berusaha untuk menjadi yang high class. Jadi tujuan pertemuan pada hari ini adalah mudah-mudahan ibu-ibu menjadi orang yang high class di dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ukurannya udah bukan tas lagi nanti itu. Tapi insya Allah tasnya tetap bagus gitu. Karena nggak bisa lepas dari tas itu masalahnya. Nah jadi itu harapan daripada materi ini. Jadi tolong siapkan jiwa ibu-ibu yang terbaik. Tapi sayangnya kalau setelah dibentuk menjadi calon wanita surga, lalu kemudian sudah dibentuk menjadi wanita high class, terus nggak dikasih lahan, ini sayang, nanti bingung. Harusnya setelah ini ada lahan, bagaimana caranya menjadi sebuah community yang sesama high class, yang bahu-membahu. Arisannya bukan lagi arisan apa ya biasanya. Siapa yang dapat minggu ini, pokoknya habisnya minggu ini juga kadang-kadang gitu ya. Arisannya kali ini adalah arisan perempuan-perempuan dambaan Al-Quran
yang ingin berjalan di atas Shiratal Mustaqim dan berbuat seperti perempuan-perempuan yang akan kita bicarakan di dalam Al-Quran ini. Baik, secara garis besar, ini sebetulnya materinya serial. Jadi kali ini saya kebetulan lagi sempat ke sini, jadi kita ini seri pertama lah. Mudah-mudahan setelah itu ibu-ibu udah jadi penyelenggara, udah jadi panitia. Jadi bukan lagi peserta yang harus bayar, enggak. Saya berharap ini semua yang akan bersatu untuk membangun muslimah minimal di Batam. Untuk menjadi penggerak dakwah Islam demi jayanya Islam wal muslimin. Secara umum ada 4 wanita utama di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nomor 1 itu Hawa. Nomor 2 Sarah. Siapa itu Sarah? Kalau Hawa, istri Nabi Adam. Yang ketiga adalah Khadijah. Ada 5 wanita mulia, bukan 4. Kemudian Fatimah, dan kemudian Maryam. Dan ada yang menambahkannya Asia. Baik, setidaknya perempuan-perempuan ini yang kita coba potret, tetapi supaya nggak terlalu mengawang-awang, saya akan bawa ke dunia kekinian. Dari wajah-wajahnya saya bisa mengikutilah seperti apa dunianya ini kelihatan. Secara garis besar juga, di dalam Al-Quran itu dibuat ada analisis karakter-karakter perempuan di dalam Al-Quran. Yang pertama, perempuan bertipe pejuang. Yang kedua, perempuan suci. Yang ketiga, perempuan pengkhianat. Ada. Dan yang keempat, perempuan penggoda. Ini mohon maaf, ini analisis laki-laki, mudah-mudahan salah. Sehingga mudah-mudahan kita ini pandai menempatkan posisi untuk menjadi yang high class. Kira-kira yang ibu-ibu tahu nih, kalau karakter perempuan pejuang di dalam Al-Quran dan Sunnah yang pernah didengar siapa kira-kira? Tipenya pejuang, siapa? Khadijah, oke. Khadijah ini menikah dengan seorang pemuda yang memang lewat seleksi yang luar biasa dan tidak seleksi sendiri. Mentang-mentang gitu, enggak. Dia betul-betul menyeleksi. Ada Khadijah di sini. Namanya Khadijah. Dan saya berharap jadi Khadijah dalam sisi perjuangannya. Ya, mencari pemuda yang jujur. Sebab dia sebagai seorang businesswoman, tentu kriteria pertama untuk menjadi orang terdekat dia apa kriterianya? Al-Amin, yang terpercaya, yang jujur. Emang enak kalau punya suami setia tuh enak banget, memang gak capek. Gak usah senyum-senyum, biasa aja. Semua suami kita insya Allah setia. Cuma kadang-kadang. Ini penyakit suami memang. Dan kalau saya bicarakan itu berarti membongkar diri saya sendiri. Ya, baik. Sekarang yang tipe suci siapa kira-kira, Bu? Maryam. Jadi yang diutamakan dari perempuan itu bukan perawan atau tidak perawannya, tetapi suci atau tidak sucinya. Ada yang masih perawan tapi tidak suci.
Bisa, dari pusar ke atas sudah nggak suci lagi. Betul nggak Pak? Ya, dia masih perawan tapi tidak suci. Ada lagi suci tapi tidak perawan. Ya janda suci. Yang ditinggal suaminya misalnya. Nah, jadi tekanan kesucian di dalam Al-Quran itu memang lebih penting. Itulah karenanya Khadijah itu suci walau tidak perawan. Ya. Nah Maryam ini ya perawan, ya suci. Tapi susah ibu-ibu mau contoh yang kedua ini memang. Tetapi setidaknya semangat kesuciannya itu yang dijaga. Ini yang saya sebut tadi high class-nya ini, pejuang dan suci. Nah sekarang kalau tipe istri pengkhianat di dalam Al-Quran, istri siapa kira-kira? Istri Nabi siapa? Nuh dan Lut. Ya, dua hamba Allah yang saleh diuji dengan istri yang tidak salihah. Nabi Nuh dan Nabi Lut. Istri itu memang kalau udah tidak salihah, walaupun lakinya Nabi, anaknya biasanya bejat. Tapi walaupun lakinya itu Fir'aun, tapi wanitanya ini suci, maka lahirlah dua wanita hebat, dua anak hebat kan? Di tangan Asia siapa itu? Musa dan Masyitah. Iya kan? Tukang sisir putrinya Fir'aun itu di bawah binaan siapa? Asia binti Muzahim. Nah ibu-ibu sekalian, memang peran ibu itu sangat strategis. Sekali lagi, walau bapaknya Nabi, kalau istrinya payah, jadilah Kan'an. Kan'an anak siapa tuh? Nabi Nuh. Jadilah keturunan Lut dari istrinya yang pertama itu. Nah konon Sam, Ham, dan Yafith, tiga putra Nuh yang menjadi tiga kelompok besar manusia, karena kita ini udah bukan keturunan Adam lagi. Secara peradaban Al-Quran, ilmu peradabannya, kita ini udah keturunan Nuh. Pasca banjir, kita ini sudah dianggap keturunan Nuh. Walaupun secara biologis ada hubungan dengan Adam, tetapi secara peradaban kita ini sudah keturunan Nuh alaihissalam. Pasca banjir itu. Nah konon tiga anak ini dari istri yang lain yang dibawa Nuh di atas perahu. Wallahu a'lam bishawab. Karena saya nggak hadir pada waktu itu. Dan untuk penelitiannya memang tidak mudah, kita butuh riwayat-riwayat yang sahih. Ibu-ibu sekalian, sekarang kalau tipe penggoda siapa kira-kira di sini? Yang godain Yusuf? Zulaikha. Yusuf itu kan dipelihara konon dari usia 12 tahun sampai umur 25 tahun. Seperti apa gantengnya Yusuf? Jauh banget sama si Ucup, jauh banget. Jauh. Yusuf ini ketika ditanyakan kepada Rasulullah SAW pulang dari Mi'raj, ya Rasulullah kata sahabat, engkau kan baru saja berjumpa Yusuf di langit. Gantengnya itu seperti apa sih ya Rasulullah? Wah itu mama ya pada dengerin semua. Yang nanya kan sahabat cowok. Ini yang istri-istri ini pura-pura nggak mau tahu gitu. Padahal iya kayak apa sih gantengnya kan gitu. Rasulullah SAW berkata, Allah turunkan satu ketampanan di muka bumi. Separuhnya untuk semua manusia. Saya termasuk sisanya ini reject-rejectnya.
Yang di depan juga ini reject ya semua ini. Dan separuhnya buat Yusuf sendirian. Saya nggak yakin kalau ibu-ibu ngelihat itu tahan, nggak yakin. Dengar aja, Masya Allah gitu ya. Mungkin pingsan. Kalau ngelihat itu. Kenapa? Kenapa? Bayangkan Rasulullah SAW bahkan segan menyebut nama Yusuf. Ini karena gue blow on aja menyebut nama Yusuf. Rasulullah kalau ingin bercerita kepada para sahabat tentang Yusuf, malu menyebut namanya, saking mulianya. Perfect lah gitu. Laki-laki perfect sedunia itu Yusuf. Apa kata Rasulullah? Aqussukum anil karim, ibnil karim, ibnil karim, ibnil karim. Man huwa ya Rasulullah? Aku akan ceritakan kepada kalian tentang orang mulia, bin orang mulia, bin orang mulia, bin orang mulia. Coba hafalin kakek lu. Saya bin, bapak saya bin, kakek saya bin, buyut saya. Masih ingat namanya? Yusuf, ibn Yaqub, ibn Ishaq, ibn Ibrahim. Alaihimussalam. Ini orang Betawi bilang bererot nabi semua ini. Kalau kita keturunan siapa kira-kira? Gak jelas statusnya. Status kemuliaannya maksud saya. Ini nih keturunannya nabi bin nabi bin nabi bin nabi. Perfect banget. Bayangkan, ganteng, keturunannya istimewa, pinter. Bukan pinter lagi, pewinter di sini. Ilmu pertanian sama akuntansi dan finance sekaligus. Sehingga dia yang memanage keuangan Mesir saat itu. Ketika Ustadz Zainal belum lahir dan belum ke Mesir saat itu. Coba. Dan saat itu menjadi jomblo yang belum pernah tersentuh. Gimana coba kalau Yusuf lewat di sini? Hah? Blok gitu. Pasti nggak tahan itu. Ini baru gambaran verbalnya gimana kalau ngelihat langsung itu. Makanya Zulaikha, si penggoda ini, nah, Zulaikha ini kemudian tidak malu menyatakan iya. Gue tergoda sama Yusuf, Mas Buloh, gitu. Dia bilang Mas Bunte, itu masalah buat ente, gitu kan begitu. Baik, ya, ibu-ibu sekalian, apa yang terjadi? Zulaikha mengakui. Bahkan mengundanglah istri para wuzara, para wazir itu. Datang ke rumahnya kan. Yusuf alaihissalam itu kemudian diminta untuk melintaskan. Akhirnya ibu-ibu kan kebal kan. Walau dia mengiris tangannya sendiri. Dan dia menyatakannya tuh kan, emang gue doang gitu. Lo rasain loh gitu. Ini mujizat Nabi Yusuf. Siapa yang tahu kenapa Nabi Yusuf kemudian dipenjara? Apa salahnya Nabi Yusuf? Oke, difitnah, tapi apa salahnya Nabi Yusuf? Karena ganteng itu salahnya. Jadi kesalahan terbesar Nabi Yusuf kenapa? Ganteng. Baik. Sampai di sini. Ada tipe wanita penggoda, tapi pada akhirnya Zulaikha memang tidak berzina. Walau situasinya laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi. Laqad hammat bihi, Zulaikha sudah kebelet, wa hamma biha. Dan Yusuf pun ini sudah bangkit.
Gimana waktunya panjang diproses? Yusuf, bangun. Itu air hangat sudah siap. Hari pertama. Hari kedua, Yusuf, itu spray sudah rapi. Hari ketiga. Saya mau beritahu ya, perempuan ini, si penggoda ini, dan ini setiap ibu punya. Hati-hati dengan satu sifat ibu yang ini ya. Ini rahasia di dalam, jangan dibongkar keluar. Ini untungnya ikut majelis ini. Ibu-ibu punya sesuatu yang berbahaya bagi laki-laki. Dan kalau ibu-ibu enggak memberikan ini kepada laki, lalu dia dapatkan dari sekretarisnya, ibu lewat. Mau tahu? Wani Piro. Ini penting ini. Dalam ayat kan turawidu fataha. Ibu-ibu punya mental yang namanya murawadah. Murawadah itu apa ya? Coba cari tafsirnya, murawadah itu apa? Ya, mental services yang baik, yang itu sebetulnya bisa membuat laki-laki itu kelepak-kelepak gitu. Makanya servis ibu-ibu kepada suami, apalagi kalau jabatannya mulai naik, gitu, jangan kalah. Jangan kalah sama sekretarisnya. Apalagi dia kemudian servisnya excellent. Wah, gawat itu. Dan itu kelemahan laki-laki. Kemarin ibu-ibu curhat sama saya, nangis. Ustadz, saya ini sekarang ini seperti ditiban batu besar di kepala saya. Saya nggak ngerti harus bagaimana, Ustadz. Kenapa ibu? Ternyata suami saya itu kawin lagi tanpa izin sama saya dengan mantan first love-nya yang di SNU. Itu gara-gara habis pertemuan 5 bulan yang lalu, Ustadz. Hati-hati loh. Artinya nih laki sadar nggak ya bahwa perilakunya sudah menghantam kepala batu besar di kepala istrinya. Sementara dia happy-happy aja gitu. Ustadz, saya harus bagaimana Ustadz? Gitu. Sabar. Insya Allah dia tidak akan bahagia di sana. Ustadz kok yakin? Gitu. Sebetulnya enggak gitu. Tapi sugesti dulu lah gitu. Kenapa saya tahu gitu? Karena istrinya ini salehah, istrinya ini baik, ya nggak pakai pacaran waktu menikahnya, ya, kemudian nggak neko-neko, dan sudah sama-sama punya cucu. Jadi nggak jaminan nih. Ini pernikahan usianya sudah 25 tahun. Nah loh. Jadi kalau baru 15 tahun, 17 tahun belum, masih ada nanti etape berikutnya. Tapi alhamdulillah untunglah kita ikuti pertemuan ini. Satu kata kuncinya, alokasikan potensi murawadah, barangkali lebih tepatnya service excellence gitu. Karena Allah kepada suaminya, itu yang membuat dia selalu berlutut kepadamu. Saya mau kasih ilmu yang lain tapi nanti satu-satu. Bagaimana jurus mengorek dompetnya, sampai ngasih passwordnya. Tapi untuk yang satu ini memang ada transaksi di antara kita. Nggak bisa begitu saja. Karena itu resikonya saya akan dikecam oleh laki-laki sedunia. Sebab saya telah membongkar rahasia laki-laki. Ada laki-laki di depan yang bersama belakang. Nanti kalau dia lapor sama laki-laki sedunia, masalah buat saya. Tapi saya punya kuncinya, tenang saja. Nanti kalau yang ini udah keluar semua baru kita kasih. Oke, sekarang kita masuk kepada Hawa. Hawa ini
perempuan paling cantik sedunia. Ya iyalah, kan belum ada cewek saat itu, gitu kan? Weh, lah ngomong kayak gitu. Enggak. Karena Hawa diciptakan dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita diciptain pakai campuran gak jelas itu. Ya. Hawa diciptakan oleh Allah tanpa syahwat. Falamma istauhash Adam, ketika Adam kemudian mulai agak labil gitu ya, galau dalam kesendirian, inilah laki-laki. Ya, laki-laki itu nggak bisa hidup tanpa perempuan. Tapi perempuan bisa hidup. Jadi hebatan siapa? Anda mesti juga. Mesti. Ya, karena survei membuktikan. Kalau nenek meninggal, nggak lama kakek nyusul. Ya karena nggak tahu lagi di mana taruh kaos kaki, celana dalam, nggak ngerti dia. Dan survei membuktikan kalau kakek yang meninggal, nenek awet biasa. Ngaji terus. Di sini ngaji, di situ ngaji, nggak ada yang ngelendotin lagi kan? Nggak ada yang cemburuin. Ada yang berstatus seperti itu sekarang, bahagianya Anda. Jadi sekarang yang masih jomblo dan yang sudah jomblo lagi, bahagialah Anda. Karena Anda bisa total di jalan Allah Subhanahu. Jadi kan beberapa tim kami itu yang di bawah saya kemudian ada Ustadz Thierry, ada Samadi di bawah lagi, gitu ya. Ini selalu kadang-kadang mengeluh, Ustadz, nih jodohnya gimana? Sabar, untung belum ada. Kalau udah ada susah jalan kemana-mana keliling Indonesia, udah sabar aja. Jalan sedikit ditanyain, di situ kita cari susah. Apalagi salah cari laki. Nanti di rumah mulu gitu, bercandanya begitu. Sebetulnya menghibur dia. Tetapi memang demikianlah adanya. Bahwa Hawa adalah perempuan tercantik ke dunia, satu di dunia. Tahu yang kedua siapa? Perempuan tercantik kedua sedunia? Bukan lo. Ntar lo yang keempat. Ya, yang kedua adalah Sarah. Sarah, ini perempuan luar biasa, cantiknya lahir dan batin ini. Ingat gak cerita waktu tangan Sarah dipegang dan mau disentuh oleh raja yang suka ngambil bini orang? Itu tiba-tiba belum kesentuh, tangan raja itu kesakitan seperti dipelintir. Oke, saya tidak sentuh kamu. Lalu kemudian Sarah memaafkan dan berdoa kepada Allah, lentur lagi tangan raja. Mau dipegang lagi, kena lagi gitu. Nah ini buat ibu-ibu yang sering berkeluh kesah. Tadi saya di pasar dicolek. Tadi saya disenggol. Saya diginiin, saya digituin. Ada kan ibu-ibu berkeluh kesah begitu kan? Di kantor, masa saya diperlakukan tidak terhormat. Ini mungkin belum punya ilmunya Sarah barangkali. Gimana caranya agar tangan laki-laki itu, yang jail-jail itu kemudian, ya nggak usah dipelintir juga, kasihan ya, gimana lah pokoknya. Supaya ibu-ibu tidak terkena. Tapi yang perlu saya ceritakan ini kepentingan laki-laki. Yang kedua ini saya mau ceritain, Sarah lah wanita paling tercantik kedua setelah Hawa ini yang mencarikan istri kedua bagi Ibrahim alaihissalam. Suka nggak suka gue mau ceritain. Jadi Sarah lah yang mencarikan sekaligus mengizinkan untuk mendapatkan siapa? Hajar. Hajar ini aslinya adalah keturunan bangsawan. Yang ayahnya sebagai seorang raja atau bangsawan itu menjadi tawanan Fir'aun Mesir. Saya mau tanya, Fir'aun itu kulit putih atau kulit hitam? Fir'aun itu kulit hitam atau kulit putih? Siapa yang pernah ke museum di Mesir? Hitam. Enggak ada Fir'aun kulit putih. Ini dua informasinya. Pertama, yang menjadi Fir'aun pada masa itu adalah Mesir Kipti. Perbatasan antara Mesir dengan Sudan. Yang berkulit hitam.
Tetapi orang Sudan mengatakan bahwa itu aslinya orang Sudan. Hawa konon adalah orang Sudan. Baik. Makanya kalau masih kelasnya masih di bawah Sarah, jangan terlalu belagu-belagu deh gitu kan. Marah dia kalau yang ini. Hawa adalah perempuan pertama pendamping setia Adam alaihissalam dalam suka dan duka. Jadi nanti kalau suaminya lagi tergoda atau khilaf, jangan putuskan aku, cerai saja. Pilih dia atau aku. Ya jelaslah pilih dia. Nah kalau lu lagi marah, siapa yang suka sama lu? Dan perempuan itu puncak jeleknya yang paling gak enak dilihat sama laki-laki. Itu kalau lagi marah. Mukanya tiba-tiba oval kayak cowok. Lah ini kata psikolog. Ada kader saya bilang, Ustadz, istri saya itu paling cantik sedunia. Terus apa? Maksudnya apa? Tapi kalau lagi cemburu Ustadz, dia bilang. Kenapa? Seperti laki-laki kuliah Ustadz. Jadi kalau satu saat misalnya ibu punya suami sedang khilaf lalu marah. Pilih aku atau dia? Di dalam hatinya, pilih dia. Kamu sayang, dia. Gitu. Enggak, pilih aku atau dia? Dialah. Gitu. Ya iya, oh biar tahu. Karena muka lu lagi oval kayak laki-laki, masa gue suka sama laki-laki? Nah, karenanya ini kekuatan perempuan yang kedua sebetulnya pada kelembutan, kepasrahan, dan kesetiaan. Ini rumus, ini password mengorek password para suami. Sudah dapat ilmunya? Apa? Lembut, pasrah, dan setia. Tetapi tidak setiap perempuan mampu memerankan itu, apalagi yang super duper yami. Perempuan yang super duper itu kan kadang-kadang suka gengsi, minta, salah sendiri. Udahlah Ustadz, kita kan, saya sama dia juga sama-sama dewasa, sama-sama udah tua. Terus maksud lo, saya nggak mau minta. Kalau lo nggak minta, duitnya dikasih ke yang lain. Justru laki-laki itu ada kebahagiaan kalau diminta. Kalau perempuannya terlalu mandiri, ini laki-laki lama-lama menjadi kerdil. Semakin lama semakin tidak dewasa. Setiap ribut ke emaknya lagi. Baru emaknya bilang jagain lagi. Wah, tambah hancur keluarga nanti. Jadi hidupnya makin sendiri-sendiri. Ini buat perempuan bertipikal super duper yamin. Maksudnya perempuan yang sejak kecil mandiri, ya, mendidik mandiri, maka ibu-ibu hati-hati didik anak-anak perempuan. Nah, kamu harus sekolah, kamu harus bekerja, kamu jangan tergantung sama suamimu. Itu bahaya loh doktrin itu. Bahaya doktrin itu, tapi ibu-ibu banyak seperti itu kan. Maksudnya bagus tapi efeknya berbahaya. Akhirnya banyak suami-suami yang seperti anak kecil karena mendapatkan istri yang seperti itu. Dan sejak awal si perempuan itu suami yang bisa dikontrol oleh dia akhirnya. Di bawah kendali dia. Pada satu saat dia bisa lakukan itu dan dia bisa memerankan peran yang di luar perannya. Tapi lama-lama ini akan berubah situasinya nanti. Pada saatnya ketika laki-laki atau si suami ini menemukan vitalitasnya, ditinggalin betul itu. Ketika perempuan terlalu dominan, laki-laki kelamaan mengalah. Ini kita baru menghadapi kasus. Menikahnya baru berapa? Setahun atau 2 tahun? Yang lakinya mau 2 tahun. Gara-gara dari awal perempuannya terlalu dominan, tinggal di rumah mertua perempuan. Kemudian si laki-lakinya mendem. Dia tipe orang yang suka nyimpen. Satu waktu, karena sering dibongkar-bongkar BBM-nya oleh bininya, yang namanya bahasa dalam, kemudian difahami dengan bahasa luar, ini menjadi aneh. Gara-gara kelamaan dia tertekan, apa yang terjadi? Karena kelamaan tertekan, akhirnya si laki-laki berontak dan udah gak mau balik lagi. Jadi kita lagi kesulitan ini. Bagaimana membalikannya? Karena dia kelamaan tertekan oleh perempuan yang
dominan. Jadi perankanlah peran sebagaimana mestinya. Ibu-ibu nggak usah tersinggung apa yang saya ceritakan, ini kasusnya di luar sana. Kalau di sini nggak ada masalah insya Allah. Hawa terlahir sebagai penghuni surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja kamu sukai. Jadi Hawa ini lahirnya di mana? Di surga. Jadi memang perempuan bergengsi dia. Sejak awal Allah memuliakan nenek moyang manusia Adam dan Hawa dengan terlahir sebagai penghuni surga dan memberikan fasilitas surgawi. Memulai berumah tangga dengan kesucian dan ketaatan akan mendatangkan kemuliaan dan rezeki yang berlimpah. Ini, kalau jadi mertua jangan terlalu dominan. Karena saya juga menangani kasus. Tanggal 16 mau nikah. Uang mahar 70 juta udah dikasih. Sementara si laki-laki ini galau. Saya tanya, kamu tuh cinta apa enggak sih? Kalau saya tanya itu saya nggak bisa jawab. Jadi dia ini mau melangsungkan pernikahan ini karena ya udah terlanjur kadung gitu. Gara-gara apa? Mertua terlalu dominan, anak juga perempuan terlalu dominan, menekan si cowok yang sabar ini. Ini kalau diibaratkan sebuah pernikahan itu pecah piring namanya. Itu udah pecah piring duluan, kalaupun nanti disambung pakai lakban gitu, belum ada lem uhu atau apa namanya. Ini nanti kalau pakai sayur juga merembes ini. Jadi mulai dengan kesucian dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadinya si mertua maunya begini, kamu boleh nikahi anak saya tapi harus punya rumah dan isinya, kendaraan dan isinya, koper dan isinya, tas dan isinya gitu kira-kira. Kalau ada fresh graduate, anak muda bisa begitu berarti bermasalah nih, atau hebat banget gitu. Dan itu yang menyebabkan kenapa di Arab Saudi banyak perawan tua dan banyak bujangan-bujangan lapuk. Karena beratnya mahar. Beratnya mahar. Akhirnya terjadi perdebatan ya karena kadung malu akhirnya jalan. Nah, ini nggak kuat rumah tangga seperti itu. Tapi saya bertanggung jawab untuk membackup dan saya sudah ikut membantunya. Godaan selanjutnya adalah buah terlarang. Rumah tangga selalu ada saja godaannya. Ya Bu ya. Nggak mungkin lah rumah tangga kita itu terus enak, bahagia, itu mah di sinetron. Kalau yang asli harus ada dinamika. Tapi ya harusnya semakin menikah semakin saling memahami satu sama lain. Yang namanya memahami Cik. Saya mohon maaf kalau ada gangguan, agak kurang sehat memang. Kita lanjut dulu. Yang namanya rumah tangga pasti ada dinamikanya gitu kan. Justru dinamika itu jadi pemanis. Enaknya istri sama suami itu kalau habis berantem tuh seru, asik banget. Ya. Kadang-kadang perlu berantem dulu dikit gitu kan, setelah itu hot. Ya, jadi jangan terlalu fokus kepada musibah. Begini Bu, ibu-ibu tuh punya penyakit. Ibu-ibu punya penyakit ya. Tipe ibu-ibu itu paling susah melupakan orang yang menyakitinya. Betul nggak? Kesimpan dalam itu. Tetapi penyakit ibu yang kedua adalah pura-pura nggak tahu atau nggak mau nyimpen bahwa dia udah nyakitin juga sebetulnya.
Iya, saya menghadapi kasus. Istrinya memang sering dia marahin secara verbal. Tapi suaminya ditabuk, pok gitu sama bininya. Wah, ini preman banget nih bini. Kebetulan dapat laki yang seumur hidupnya nggak pernah ditampar oleh bapaknya. Nah, itu celakanya. Sehingga nggak bisa dimaafkan dan sekarang sedang di ujung perceraian. Maka itulah saya katakan perempuan itu lembut, pasrah dan setia, itu kekuatannya. Tahu ubur-ubur? Apa itu ubur-ubur? Jellyfish gitu ya. Yang bahan baku dirinya terbuat dari apa? Jelly. Baik, terbuat dari jelly. Nah, ubur-ubur makannya apaan? Apa? Plankton. Bisa makan ikan nggak dia? Bisa, nggak nonton Discovery sih. Coba lihat dong Animal Planet itu. Ada ikan misalnya, ikan kecil ya, blek, diemut sama dia tuh, blek. Baru dia mengeluarkan zat dari dalam dirinya yang mempresto si ikan ini. Tinggal diucak-ucak dikit, yang mestinya si ubur-ubur ini terbuat dari jeli mestinya hancur, tapi karena dia bersabar dengan pemberian Allah, tetap dia tiba-tiba tidak berubah diri menjadi seperti buaya, enggak, dia tetap ubur-ubur, dengan menjadikan potensi dirinya itu yang diberikan oleh Allah sebagai kekuatan, itu ikan yang tadinya keras, bertulang, itu langsung dipresto sama si ubur-ubur. Jadi ibu-ibu, ubur-ubur duluan yang punya teknologi presto ketimbang ibu-ibu. Dengan kimia yang ada di dalam dirinya. Itu yang saya sebut ubur-ubur dengan kekuatan kelembutan, kepasrahannya itu. Krak gitu. Jadilah ubur-ubur, kira-kira begitu. Tapi kalau berubah, maka tunggu saat bencana di dalam rumah tangga. Wala taqraba hadhihi syajarah, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Fatakuna wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin. Ya, namanya rumah tangga selalu ada gangguan, ada godaan. Bersyukurlah kita ini di dalam rumah tangga masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, seandainya kesalahan-kesalahan suami diperlihatkan semua di mata istri, kira-kira seandainya isi-isi perasaan suami itu dikasih lihat oleh Allah ke hadapan istri barangkali pada minta cerai semua kali ya. Iya. Tapi sebaliknya sekarang kita bicara. Seandainya semua isi SMS, BBM, dan WhatsApp itu dibaca oleh suami, eng deh pokoknya itu. Hati-hati loh itu. Dan seandainya semua mata dibongkar oleh Allah tentang mata pengkhianatan, pendengaran pengkhianatan, hati yang berkhianat, itu dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin semua suami juga pada minta cerai sama bininya. Jadi alhamdulillah kita masih dilindungi oleh Allah Subhanahu. Makanya nggak usah cari-cari kesalahan. Suami paling menderita di dunia ini adalah yang istrinya begini. Mbak, lu tahu nggak laki gue? Dia tuh ya orang yang paling pelit sedunia. Padahal dia BBM-an, SMS-an ini pakai duit lakinya. Laki paling menderita sedunia itu punya bini kayak gitu. Ini contoh kasus level basic buat ibu. Ini saya mohon maaf ya kalau saya angkat tadi, kayaknya bukan ibu-ibu, ya gitu yang di luar lah, bukan di sini, bukanlah. Pada surga yang pertama masih ada larangan sebagai ujian. Bentuknya adalah jangan dekati. Apa bentuk larangannya?
Kenapa jangan dekat? Dekat aja udah kalah. Apalagi pegang. Contoh, niatnya kan mau ngaji. Mampir ke Mega Mall. Ada cuma tulisan doang. Big sale. Ya, harusnya jangan dekat. Nggak dekat. New arrival. Diskon pula. Duit kagak cukup. Nyolong ditangkep. Gesek. Ngutang udah tahu jangan dekat. Godaan banyak. Apalagi kalau sudah undangan reunian SMU, jangan bawa pasangan. Untung gua alumni pesantren cowok semua. Dan saya sudah lama tidak pernah mau cinta sama laki-laki. Walau dia berjilbab. Baik. Jadi ujian ini buat ibu-ibu untuk menjaga kesucian diri, jangan dekati. Mulai dari hal-hal yang kecil, apalagi main yang besar. Kan ada aja tuh tiba-tiba ini media sosial ini memang jaring laba-laba. Ya, hati-hati dengan jaring laba-laba. Ya, orang-orang yang mengambil pemimpin dari kalangan orang kafir seperti orang-orang yang membuat rumah dari jaring laba-laba. Kama salil ankabut ittakhadha baitan. Ini gara-gara cuma dari sini semuanya nih, dari jempol aja nih urusan. Bencananya tuh dari jempol mulainya. Gara-gara deket, gara-gara main-main. Ibu-ibu sekalian, kasih tahu sama anak-anak kalau nggak mau kena narkoba, doktrin sama dia, nah jangan pernah mencoba saja dengan. Jauhi kata coba, mencoba saja jangan. Itu yang harus dijaga di rumah. Awal dari semua penganiayaan diri adalah melampaui batasan-batasan Allah. Sudahlah, kalau yang sudah dibatasin oleh Allah, gitu ya. Kalau laki-laki kan godaannya biasanya rumput tetangga, biasanya lebih. Kalau perempuan, kambing tetangga kali ya. Kan yang makan rumput siapa? Baik, jangan dekati dan jangan berpikir untuk mencoba. Baik, selanjutnya. Jadikan iblis musuh utamamu. Jadikan iblis musuh utamamu. Maka kami berkata, hai Adam, sesungguhnya ini atau iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Di dalam rumah kita itu ada jin khusus, atau bagi pasangan suami istri itu ada setan khusus yang tugasnya memecah hubungan. Dan dia nggak suka keluarga kita itu harmoni. Kalau nggak mempan dari sisi melek, nanti pas lagi tidur dikasih mimpi. Mimpinya yang membuat ibu kalau bangun tidur itu tiba-tiba manyun-manyun gitu. Karena diperlihatkan di mimpinya suaminya telah bermain sapi misalnya gitu ya. Apalah namanya. Ada setan khusus yang memang tidak suka kita ini harmoni. Karena itu, hai Adam, sesungguhnya iblis adalah musuh bagimu. Dan juga musuh bagi istrimu. Nah, Hawa dilindungi oleh Adam, dan Hawa tentunya juga melindungi Adam. Jadi saling menjaga dan mempercayai satu sama lain. Maaf. Adam dan Hawa telah menjadi korban pertama tipu muslihat iblis. Penyebabnya adalah tidak sungguh-sungguh menjadikan iblis sebagai musuh utama mereka. Nah sekarang iblis di rumah itu siapa kira-kira?
Iblisnya bisa salah satunya nih, yang suka mancing-mancing. Jadi kalau sudah masuk ke wilayah-wilayah yang membuat kemudian berantem, ya cekcok lagi, sudahlah, itu musuh kita jauhilah, jangan dekati. Bukankah aku telah melarang dan memperingatkan kamu? Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu? Dan aku katakan kepadamu, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Amarah menakutkan itu tak pernah berhenti terngiang di telinga Adam dan Hawa. Ada rasa getir dan menyesal bercampur aduk menjadi satu. Karena telah aniaya diri sendiri. Tetes air mata sesal itu tak pernah berhenti mengalir. Jadi setelah Adam dan Hawa dilempar ke dunia, setiap kali terdengar kembali usiran dari Allah, qulna bitu minha jami'an, keluar. Tetesan air mata itu mengalir sampai menumbuhkan rerumputan dan pepohonan di tanah, saking deras dan tidak pernah berhenti air mata penyesalan itu. Biasanya kalau lagi marah-marah bawaannya minta cerai terus. Nanti pas ketok palu, tok, tok, tok dengan status baru goyang itu. Dengan berbagai macam godaan itu. Jadi sabar-sabarlah. Jangan jadi perempuan yang gampang kecewa, dikit-dikit minta khulu. Ibu-ibu, setelah undang-undang KDRT disahkan, itulah puncak terjadinya perceraian besar-besaran rumah tangga di Indonesia. Ternyata 70% penyebabnya itu bukan talak, artinya laki-laki yang menceraikan, tetapi khulu. Perempuan yang minta dilepas. Yang satu bilang, ini KDRT verbal, ini KDRT mental. Jadi memang undang-undang ini ditetapkan tanpa proses sosialisasi, edukasi, dan pemahaman sosial. Ini perempuan-perempuan di dunia itu sudah disiapkan kitab suci baru yang namanya CEDAW yang dibuat oleh PBB, yang Amerika sendiri tidak mau meratifikasi, tapi Indonesia mau meratifikasinya. Bayangkan, ini saya bacain mungkin ibu-ibu juga agak kaget. Ibu Profesor titik-titik, saya sebut aja dan namanya Profesor Musdah Mulia, anggota tim ahli pemenangan nasional pasangan presiden titik-titik. Nomor 2, menegaskan lesbian dan homoseksual diakui dalam Islam. Tidak ada perbedaan antara lesbian dan tidak lesbian. Dalam pandangan Allah, orang-orang dihargai didasarkan pada keimanan mereka. Homoseksual dan homoseksualitas adalah alami dan diciptakan oleh Tuhan. Karena itu dihalalkan dalam Islam. Gitu. Ini memang udah lama dia ini. Ingin menjadi ahli tafsir gender itu. Pemikiran-pemikiran iblis yang sekarang terus digulirkan. Karenanya sebelum menyesal, ibu-ibu sekalian, ibu-ibu sudah punya model bagaimana menjadi perempuan sejatinya yang diajarkan di dalam Al-Quran. Tapi saya mengingatkan, ini zaman sudah berkembang. Ya kaum feminis, kalau dengar perkataan begini, ini Ibu Budi pergi ke pasar, ini bias gender. Memangnya cuma ibu-ibu yang wajib ke pasar, bapak-bapak juga. Ini Bapak Budi pergi ke
ke kantor. Ini bias gender, ganti pelajaran SD yang ini. Itu diprotes sekarang. Kenapa ada toilet laki-laki dan toilet perempuan? Ini bias gender. Kenapa laki-laki di depan, perempuan di belakang? Itu enggak bias gender. Apa yang terjadi sekarang sebetulnya adalah budaya. Budaya ini akibat bentukan superioritas maskulin lelaki. Jadi tidak boleh seperti ini. Akhirnya memangnya gimana caranya? Ya perempuan boleh kencing berdiri, memangnya cuma laki-laki yang bisa. Caranya gimana? Kemana-mana dia dibawa corong terbuat dari plastik yang bisa dilipat, namanya pimet. Jadi kalau dia mau kencing, dia taruhlah lubangnya itu ke arah kemaluan dia untuk bisa kencing berdiri seperti pakai corong begitu. Sampai segitunya. Dan ini di Indonesia, saya di Jakarta sama teman-teman ini, kenapa bisa banyak cerita soal ginian? Karena kita perang memang. Tapi yang mengecewakan, rancangan undang-undang keadilan dan kesetaraan gender ini justru didukung oleh organisasi perempuan. Yang menolak malah laki-laki, kan jadi error. Ini sebetulnya siapa yang salah nih? Kita ingin membela perempuan, tapi organisasi perempuan minta agar rancangan undang-undang keadilan dan kesetaraan gender itu cepat disahkan. Mengerikan. Padahal resmi dari BKKBN, anak Indonesia umur 0 sampai 15 tahun sekarang rada kebanci-bancian. Acara YKS itu jatuh tuh setelah si Olga itu jarang masuk. Ini bukan salah si Olga, tapi ada yang setting situasi sedemikian rupa. Di dalam Islam bercanda kebanci-bancian itu hina, tapi bagi orang sekarang itu dianggap sebagai tren kan? Mau dibancikan anak muda ini. Makanya saya berjuang bikin acara bagus buat anak-anak. Ya nanti di bulan Ramadan ada acara Hafiz Quran. Sebelumnya Hafiz Dunia. Itu saya kerjasama tim ini dengan Trans 7, sebelumnya kita sukses di Hafiz Indonesia di RCTI. RCTI jalan, kita bikin lagi di Trans 7. Dan kita akan syuting anak-anak dunia yang hafal Quran, hafal juz amma dari Turki, dari Jepang, dari Korea, dari Jerman gitu. Alhamdulillah, sekarang setelah saya keliling lebih kurang 10 kota di Indonesia ini, sudah banyak anak-anak umur 3 sampai 7 tahun cita-citanya ingin jadi imam Masjidil Haram. Ya, nah, jangan sampai anak-anak ibu enggak. Bahkan ada anak yang marahin bapaknya, bapak bodoh, bapak bodoh. Kenapa nak? Si bapak ini bilang sama tim kita, seumur-umur saya dibodohin orang ya sama anak saya ini. Kenapa sayang? Kenapa bapak tidak jadikan saya hafiz seperti yang di TV itu? Allah, bagaimana anak kita? Dimpanin apa nih? Hati-hati ya. Lanjut. Tobat sepanjang masa. Qulna bitu minha jami'an. Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Keduanya berkata, ya Tuhan kami, Rabbana, dhalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah proses perjalanan Hawa. Dari suci, kemudian tergoda, terlempar ke bumi, tapi kemudian diberikan tempat lagi yang mulia karena bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu sekalian, siapa yang gak berdosa di antara kita? Saya katakan tadi, seandainya suami-suami itu bisa melihat semua hasil ketikan jarimu, apa yang kamu lihat, apa yang kamu sembunyikan, mungkin minta cerai semua laki-laki. Untung Allah tutupi. Mau ditutupin lagi? Bertobatlah yang banyak kepada Allah. Katakan, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Fatimah Az-Zahra bertanya dulu sebelumnya, silakan.